Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abdullah Fakih bersama teman-teman saya Adila Rahman, Anggi Priantini, dan Firda Sabilatul Jannah akan membahas tentang proses pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proses pengambilan keputusan, alangkah baiknya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan itu bisa diartikan sebagai proses memilih satu pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Setiap orang maupun organisasi pasti akan selalu berhadapan dengan situasi di mana mereka harus menentukan pilihan. Misalnya pada kehidupan sehari-hari, ketika kita harus memilih antara pergi quality time bersama pasangan kita, atau kita mau memilih pergi nongkrong bersama teman kita. Atau contoh lain, ketika kita mau membeli barang, misalnya handphone baru, otomatis kita dihadapkan pada berbagai pilihan handphone dari berbagai merek, harga, dan spesifikasi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan bukan hanya soal memilih, tapi juga mempertimbangkan dampak, resiko, serta manfaat dari pilihan apa yang kita ambil. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan itu sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil yang kita peroleh, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam organisasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan ini menjadi 4 tahap. Yang pertama, perumusan masalah. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, yaitu fase pengumpulan fakta, fase penemuan ide, dan fase penemuan solusi. Ketiga, pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seseorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seseorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Dan yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan ini tidak terjadi secara sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari keputusan tersebut. Faktor ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah faktor internal atau pribadi. Faktor ini biasanya berasal dari diri masing-masing individu yang mengambil keputusan tersebut. Karena yang pertama adalah pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing individu. Yang kedua, nilai dan prinsip hidupnya. Yang ketiga, persepsi dan sikap. Serta yang terakhir adalah kepribadian dan emosi. Yang kedua adalah faktor eksternal atau dari lingkungan. Lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan loh. Karena yang pertama adalah budaya dan norma sosial. Yang kedua adalah tekanan sosial. Yang ketiga, lingkungan organisasi.
Serta yang keempat adalah faktor situasional. Situasi tertentu juga mempengaruhi kualitas keputusan seperti ketersediaan informasi, yang kedua waktu yang tersedia, serta yang ketiga adalah tingkat resiko dan ketidakpastian. Faktor yang keempat adalah faktor psikologis dan kognitif, karena alasannya adalah yang pertama untuk motivasi, yang kedua bias kognitif, yang ketiga kemampuan analisis, yang keempat faktor ekonomi dan teknologi, biaya dan manfaat, serta perkembangan teknologi. Teknologi juga mempengaruhi cara seorang mengakses informasi dan mengambil keputusan. Selanjutnya adalah faktor politik dan kekuasaan. Dalam organisasi atau masyarakat, keputusan sering dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan tertentu, serta distribusi kekuasaan. Yang terakhir adalah faktor waktu dan momentum. Selain faktor di atas, waktu juga sangat menentukan keputusan yang tepat pada waktu yang salah bisa berakhir gagal, sedangkan pada waktu yang tepat membawa hasil yang besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh nyata peran pengambil keputusan. Di mana yang pertama yaitu dalam kehidupan individu. Di sini saya mencontohkan sebagai mahasiswa. Mahasiswa harus bisa mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan pekerjaan. Keputusan yang tepat yaitu memprioritaskan kuliah, membatasi aktivitas yang tidak produktif, tetap berorganisasi, hasilnya prestasi akademik bagus plus mendapatkan pengalaman organisasi. Yang kedua yaitu dalam organisasi atau perusahaan, di mana perusahaan harus mengambil keputusan strategis agar bisa bersaing. Di sini dicontohkan perusahaan A memilih menjual produk lewat marketplace dan media sosial. Omsetnya itu naik 550%. Sementara pesaing yang tetap fokus di toko fisik mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu dalam pemerintahan, di mana pemerintahan harus mengambil keputusan cepat dan tepat pada situasi darurat, misalnya pandemi. Keputusan yang tepat yaitu pembatasan aktivitas, penyediaan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, menjaga kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi.